Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dan mengikuti presentasi perkuliahan dari kelompok 7, yaitu kelompok kami, tentang pemikiran ekonomi Nasiruddin Tusi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 1. Indi Korni Korbina dengan NIM 41200017 dan saya sendiri, Yuni Wahyuningsih, dengan NIM 41200065. Langsung saja yang pertama, pemikiran ekonomi Nasiruddin Tusi. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi Al-Muhaqqiq. Pemikir besar Islam yang jenius ini menguasai banyak ilmu seperti matematika, astronomi, optik, geografi, dan lain-lain. Nasiruddin Tusi menyebutkan ekonomi sebagai political economy. Secara singkat, Nasiruddin sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan, serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif. Dalam pemikirannya, ia juga menekankan pentingnya kerjasama, spesialisasi, dan pembagian tenaga kerja, serta kontrak sosial merupakan proses alamiah yang mesti terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua, pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang teolog, filsuf, dan sufi terbesar Islam yang mendalami ilmu fikih, kalam, dan filsafat. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Sering disebut Al-Ghazali atau Abu Hamid. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Gosala, Iran Utara, sebuah desa di pinggiran Tus, dekat Mashhad di Khurasan. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu 1. Berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Di antaranya, mempelajari dan memahami ekonomi sangat penting. Bagi muslim yang bekerja, hukumnya fardu ain. Kemudian, kegiatan ekonomi adalah upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makan, tempat tinggal, dan pakaian. Tujuan ilmu ekonomi menurutnya yaitu yang pertama, untuk menghindari kesulitan dalam bermuamalah, untuk mengetahui praktek-praktek ekonomi yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama. Kegunaan ilmu ekonomi adalah agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan ekonomi. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan filsafat ekonomi Islam. Di antaranya, sistem ekonomi Islam didasarkan pada sistem kerjasama, saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antara masyarakat. Kemudian, sistem ekonomi memerlukan transportasi, jasa, mata uang, dan perbankan. Agar perekonomian berjalan dengan lancar, diperlukan pengusaha dan pemerintah yang adil. Dalam perekonomian harus ada kejujuran dan keadilan. Dalam praktek hal perekonomian yang bersifat fardu kifayah, seperti keberadaan percetakan uang dan perbankan, jika tidak dapat dihindari, maka boleh menggunakan yang ada walaupun bukan milik orang Islam. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Juni. Kemudian, yang ketiga adalah berhubungan dengan norma ekonomi Islam. Perekonomian memerlukan peraturan baik dari Tuhan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Perekonomian membutuhkan uang dari benda yang paling tahan. Perekonomian memerlukan percetakan uang dan perbankan yang bebas dari riba dan terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdul Al-Salam bin Abdullah bin Al-Hidr bin Muhammad bin Al-Hidir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damaiki atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir
di Kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar bermazhab Hambali. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kompensasi dan harga. Kompensasi dan harga, dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu kompensasi yang setara atau iwan al-mithal, diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan nafs al-adil. Yang kedua, harga yang setara atau saman al-mithal. Keuntungan yang setara atau adil. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Yang ketiga, mekanisme pasar. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuan menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan menyediakan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Yang keempat adalah regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga. Yang pertama, tidak adil dan tidak sah, adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, adil dan sah, saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Yang kelima adalah uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat tukar dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Yang keenam, kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori, yaitu transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan yang berpijak asas kedermawaan dan manfaat. Yang ketujuh adalah kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Yang kedelapan, institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan atau al-munkar. 9. Keuangan publik. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i, yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Untuk sesi tanya jawab, bisa kita lanjutkan menggunakan grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.